Ya, tadi saat teduhnya apa? PA-nya apa? Ya, sudah susun anggaran gitu ya. Jadi sudah susun anggarannya. Ya, mari kita coba melihat kitab 2 Timotius. Kita tahu Timotius adalah surat terakhir dari Rasul Paulus, ya, yang sudah percaya dan katanya sebentar lagi dia akan mendapat mahkota yang telah disediakan oleh Allah. Kemudian kepada anaknya Timotius dia memberikan nasihat yang sedang melayani di Efesus, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Ya, kita bergantian ya. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah sungguh-sungguh semuanya itu. Pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti kanker. Di antara mereka termasuk Hirmenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Kita tahu kalau Paulus, ya, satu yang dia katakan di sini, ya, itu ayat yang paling senang saya di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, dia menyatakan rahasianya sepenuhnya kepada Timotius. Dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah.
Jadi ini Paulus mengakhiri hidupnya atau menerima mahkota dengan mengucap syukur kepada Allah. Kenapa dia mengucap syukur kepada Allah? Dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi ini ucapan syukurnya pada menjelang hari terakhirnya, ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, Paulus mengatakan sampai sekarang menjelang dia dijemput oleh Tuhan, dia katakan dia masih melayani dengan hati nurani yang murni. Yang berarti apa? Paulus pada waktu dia mendengar firman Tuhan dan dia melayani dengan murni. Ya, kalau dulu di Living Bible dia katakan, my only purpose in life to please God. Jadi dalam semua pelayanannya hanya tujuannya satu saja gitu ya. Dalam seluruh pelayanannya dia cuma melakukan dengan tujuan hanya satu, untuk melayani Tuhan. Dan dalam semua proses pelayanannya, ya, Paulus dapat menang. Jadi bukan saja dia bersyukur di sini melihat semua pelayanannya yang sudah banyak yang sudah banyak dia lakukan, tapi bukan itu ucapan syukurnya yang paling besar. Tapi ucapan syukurnya yang paling besar, sampai dengan semua keadaan dan semua kesulitan, dia masih berada melayani Tuhan dalam hati nurani yang murni. Yang berarti apa? Ya, sebagaimana Paulus dulu melayani dengan menggebu-gebu gitu ya. Ya, dalam hubungannya dengan Allah, ya, pada awalnya dan sampai kepada akhirnya tidak pernah dia berubah di dalam pelayanannya, dan dia tetap menjaga terus apapun yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan Allah. Makanya saya baca ini, itu yang berat bagi saya ya. Saya pikir, Tuhan, apakah nanti aku bisa tiba sampai di tempat ini gitu ya. Dia bisa melihat Petrus ya pada waktu di Antioquia gitu ya. Ya, waktu di Antioquia tadinya dia ya bisa semeja dengan orang-orang bukan Yahudi gitu. Tapi begitu datang Paulus, dia menghindari orang itu ya, karena dia mau menyenangkan orang Yahudi. Tetapi Paulus, apapun tantangannya ya, apapun tantangannya ya, dia tetap menomorsatukan apa yang Tuhan katakan. Makanya kemarin ada orang bilang, gimana ya kira-kira cara berkhotbah Pak, katanya. Ya, saya bilang cuma ya berkhotbah itu cuma satu yang paling penting kan, berkhotbah. Ya, apa yang paling penting? Saya bilang kalau kita berbicara ya memberitakan firman Tuhan, itu berarti kita sedang berbicara sebagai hamba Allah untuk mewakili Allah. Apa yang Tuhan mau katakan,
kitalah sebagai wakilnya di sini untuk menyenangkan dia. Makanya dia katakan, karena dia melayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ya, makanya Paulus katakan dengan harga tadi, ya. Dia katakan ayat 11 ya misalnya, untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita yang sebenarnya, ya, dia beritakan dengan murni berita Injil itu. Ya, kita tahu kalau dia beritakan Injil itu, orang-orang Yahudi atau Farisi pasti menjadi musuhnya. Dan pada waktu dia dianiaya di sini, berkali-kali dianiaya, tetapi Paulus tetap menjaga. Dia melayani dengan hati nurani yang murni. Ayat 12. Itulah sebabnya, karena dia memberitakan Injil itu, ya, baik kepada orang Yahudi maupun bukan kepada orang Yahudi, dia mengatakan hanya anugerah atau hanya Kristus itulah, tidak ada jalan keselamatan yang lain. Maka dia memberitakan itu dan tidak mengurang-uranginya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Dia melayani dan dia memberitakan apa yang dia percaya dan apa yang dia tahu, dan dia tidak pernah menguranginya apapun bayarannya. Penderitaan apapun pembayarannya, dia katakan, inilah sebabnya aku harus menderita. Tapi kalau kita menderita untuk itu, kira-kira gimana? Ya, kalau bisa kita di dalam, ya, timnya kita menderita demi kerajaan Allah. Tidak sembarangan, ya. Makanya kita bilang kalau lihat militer itu menderita, tapi senang sekali mereka, ya. Atau pemain bola itu sudah, ya, begitu letihnya, senang sekali dia. Tapi Paulus tahu, ya, kalau dia memberitakan ini, dia harus menderita, tapi tetap dia beritakan. Kalau dia memberitakan itu, ada musuhnya, atau apapun yang dia lakukan dan akibatnya, dia tetap menjaga bahwa dia memberitakan dengan hati nurani yang murni. Makanya dia katakan, aku tidak malu. Karena kalau kita tidak memberitakan itu, ya, sering dikatakan apa? Bagaimana mungkin orang bisa percaya? Kalau kita tidak memberitakan sesungguhnya, bagaimana mungkin dia percaya, ya? Maka dia sudah menetapkan, dia tetap memberitakan itu. Dan setelah itu dia kasih estafet ini, ya, kepada Timotius yang berada di Efesus, yang banyak juga pengajar sesat dan banyak juga yang pintar-pintar di situ. Dan dia katakan, ingatkanlah, ya. Jadi perlu diingatkan mereka dalam memberitakan itu supaya dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main, ya. Ingatkanlah, pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Janganlah melakukan sesuatu dengan bersilat kata. Apa yang kita percaya, itu saja yang kita lakukan, gitu, ya. Kenapa dia katakan di situ? Untuk melawan itu, apapun nanti kata mereka, ya pastilah ujungnya apa? Kalau kita hidup murni di hadapan Allah, nanti dia tahu kok. Baru ayat 15 dia katakan, ya, sambil memberitakannya
usahakanlah supaya engkau tetap layak di hadapan Allah. Atau usahakanlah ya supaya hatimu tetap murni di hadapan Allah. Janganlah kita memberitakan firman Tuhan itu, besok dia mendengar perkataan kita, dia kemudian tersandung dengan perkataan kita itu. Makanya dia katakan kalau kita mau masuk, ya berita kita bukan berita saja yang mereka dengar, ya. Pasti setelah kita memberitakannya, mereka akan mulai ya melihat bagaimana kita hidup. Kalau kita bilang bahwa kita hidup untuk Allah, dia akan perhatikan sekali itu. Karena apa yang kita percayai itu hidup kita, mau tidak mau akan diperhatikan orang. Karena ini berita yang sangat mulia, dia mau lihat apa buktinya. Itulah sebabnya kalau kamu memberitakan ini, dikatakan kepada Timotius, tetaplah usahakan hidupmu. Ya, kadang-kadang kan kita tidak tahu orang ya, dia melihat apa yang kita lakukan, maka mulailah dia meneliti kita. Janganlah kita menjadi malu. Ya, kalau sering dikatakan setelah kita memberitakan firman Tuhan, jangan nanti kita akhirnya ditolak oleh karena perbuatan kita. Jadi kalau kita memberitakan hari ini, ya dia akan perhatikan kita hari besok dan selanjutnya, ya. Dia akan melihat kita apa yang terjadi di dalam hidup kita, ya. Maka usahakanlah terus-menerus di dalam hidupmu sebagai pekerja yang tidak usah malu. Dan dia katakan supaya kita memberitakannya berterus terang perkataan yang benar itu. Ya, itu yang dia katakan ya. Dan hindarilah omongan-omongan yang tidak suci. Karena kalau kita berbicara dengan omongan-omongan yang tidak suci, yang pasti begitu, ya nanti waktu kita memberitakan firman Tuhan, ya mereka merasa bahwa itu juga adalah ya apa? Omongan yang kosong juga gitu. Maka kalau kita memberitakan itu, perkataan kita pun hindarilah. Karena kalau kita ngomong yang tidak suci dan gampang ya, gampang bagi orang lain kalau kita bagaimana supaya meriah-meriah begitu, itu akan cepat menjadi menjalar sehingga berita yang kita beritakan orang tidak mau atau tidak mau menerimanya. Ya, baru yang saya mau satu lagi dia katakan di sini ya, ayat 20. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ya, yang pertama adalah maksud yang mulia. Jadi kalau kita punya rumah, ya kira-kira ada gelas yang gelas yang bagus itu. Wah, ya. Iya, ada gelas yang bagus, ada juga ya. Iya, plastik atau melamin lah gitu ya. Ya, melamin gitu. Sebenarnya yang dari perak itu tuan rumah sebenarnya memikirkan apa? Ya, ini akan dipakai kalau ada tamu-tamu yang terhormat kan. Iya, yang terhormat gitu. Tetapi kalau datang tamu ya gelas yang terhormat itu tidak bersih, apa itu yang kita
sodorkan, kita pakai untuk orang itu. Makanya kadang-kadang ya, kenapa Tuhan kalau kita bisa lihat tidak memakai orang Farisi yang keren-keren itu ya. Ya. Tetapi kemudian yang dipakainya siapa? Ya, yang dia pakai adalah penjala ikan itu semua. Sesungguhnya dia ya. Makanya kenapa enggak dia? Karena ya secara ilmu dia bisa, ya mungkin dia pasti lidah, ya atau mungkin juga dia punya wawasan. Sebenarnya Tuhan juga kepingin memakai orang ini untuk pekerjaan yang mulia. Tetapi kalau dia tidak bersih, ya nanti diberikan dan dipakai dia, ya kalau anggur dibuat nggak bersih di situ, nanti yang minum bagaimana? Ya akan menjadi sakit perut. Makanya yang bagus ini dikatakan, ya sesungguhnya di rumah yang besar itu ada perabot emas dan perak. Yang awalnya dipikirkan inilah nanti yang dipakai. Kan bangsa Israel itu sebenarnya ya inilah yang mau dipakai ya. Tetapi dikatakan ada juga yang kurang mulia ya. Yang kurang mulia itu adalah ya untuk maksud yang kurang mulia sebenarnya ya. Tapi jika seorang yang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat itu, dialah akan dipakai oleh pemilik perabot itu karena dia dikuduskan, dia bersih dan dia dipandang layak. Jadi kalau begitu siapakah kira-kira? Wah ini menghibur bagi kita yang tidak pintar ini ya. Tapi ini yang dia lakukan. Makanya dia pakai siapa? Petrus gitu ya. Karena Petrus apa yang Tuhan katakan, ya dia lakukan aja secara terus terang. Banyak orang Farisi di situ sudah tahu semua. Kenapalah dia tidak dipilih? Nggak bisa dipilih karena sudah cetakannya hanya untuk memuliakan dirinya gitu. Ya, maka dia katakan kepada Timotius, jagalah dirimu terus murni di hadapan Allah. Karena hanya dengan demikian Allah mau terus memakai kita. Seperti Paulus itu, ya makanya dia katakan, Paulus, kenapa kamu pergi kemana? Ke Yerusalem. Ya, Nabi mengatakan, ya dia ambil genditnya itu seperti inilah nanti diperlakukan. Tapi Paulus sudah menetapkan ya, dia ya tidak mau ya apapun yang Tuhan orang katakan bagi dia tidak penting itu, asal saja apa yang Tuhan katakan itu dia sudah lakukan. Jadi dengan maksud yang mulia dan yang terakhirlah maksud yang kurang mulia yang dipakai. Makanya dia katakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat itu, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Maka dia dikhususkan dan orang itulah dipandang oleh Allah layak untuk dipakai tujuannya. Tuannya, dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia itu. Makanya saya pikir apakah
pekerjaan yang mulia gitu ya. Saya kira tidak ada pekerjaan yang lebih mulia ya daripada ia dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau bisalah mulut kita ini dipakai oleh Tuhan memberitakan kepada orang itu, apa yang lebih mulia dari situ? Membuat orang ini keluar dari maut sampai selama-lamanya. Ya. Tapi Tuhan katakan seperti itu ya. Oleh sebab itu, supaya kamu bisa dipakai untuk pekerjaan yang mulia dan terus dipakai untuk pekerjaan yang mulia itu. Dikatakan sebab itu. Ya, dia memang sadar Timotius masih orang muda. Maka dia katakan, oleh sebab itu jauhilah ya nafsu orang muda itu. Kadang-kadang kalau kita nanti sudah melakukannya, untuk berbalik itu sudah sangat sulit sekali. Makanya dia katakan tidak ada Kristus tidak dipakukan dua kali. Itu artinya apa ya? Kenapa Kristus tidak, kalau dulu kita menerima Kristus terjadi perubahan yang luar biasa gitu ya. Tetapi kalau jatuh tidak ada lagi ya yang kedua kali kan. Hal itu berarti apa? Ya, saya kira kalau orang seperti itu tidak akan bisa seperti dulu lagi ya, anugerah diubahkan oleh Tuhan sehingga gampang sekali meninggalkannya. Tetapi begitu dia jatuh, dia harus pelan-pelan dia ikutin terus baru bisa dia pulih. Ya. Tapi nanti ya masing-masing kita lah ya. Makanya orang yang sudah tahu benar tapi melakukannya itu harus berjuang dengan keras kembali seperti ya Daud misalnya ya. Dia harus bayar semua anaknya seperti itu. Dia harus tahankan semuanya untuk bisa hidup ya yang berkenan kepada Allah. Jadi supaya kamu bisa dipakai satu-satunya. Ya, dia katakan kepada Timotius, aku telah menjaga sampai finish dan aku menasehatkan kamu, jauhilah nafsu orang muda itu. Gak ada jalan lain ya supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kejarlah keadilan ya, kesetiaan, kasih dan damai bersama dengan orang yang berseteru dengan hati nurani yang murni. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan. Jadi bukannya Tuhan tidak mau memakai kita, tapi Tuhan sudah tahu kok. Makanya kenapa Paulus ini terus dipakai, karena prioritas Paulus itu tetap apa yang Tuhan katakan, aku tidak mengurangi dan tidak melebihinya. Oke, ayat 23. Jadi hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa itu akan menimbulkan pertengkaran. Jadi Paulus tidak mau ya perdebatan yang kuat, tapi apa yang dia percaya, apa yang dia tahu, dia memberitakannya ya. Tapi dia tidak mau mempertengkarkannya. Ya, sedangkan seorang hamba tidak layak bertengkar. Oke, ada yang mau tambahkan? Jadi kalau bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul itu juga seperti itu ya. Makanya pada waktu jemaat mula-mula yang tidak ada meninggikan satu dengan yang lainnya, kita lihat apa? Ya, mari kita lihat misalnya ya. Kisah Rasul pasal yang keempat. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat Kisah Rasul ini, apa yang terjadi, apa yang dilakukan
bagaimana kemudian ya. Pasal yang keempat ya, ayat yang ke-23, ayat yang ke-32 ya. Ya, bagaimana hidup jemaat pada waktu itu ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati ya. Mereka sehati dan sejiwa. Ya. Ya, untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Dan tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Jadi mereka merasa ya yang dia punya itu bukan miliknya sendiri ya, berarti orang lain juga berhak, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Dan dia katakan apa? Pada waktu kejadian seperti itu, dia katakan dengan kuasa yang besar. Jadi pada waktu ada kekudusan mereka, ya mereka sehati tidak meninggikan satu dengan yang lainnya, bahkan milik dia merasa adalah milik Allah yang bersama-sama. Dan disitulah kalau kita lihat sejarah penginjilan, disitulah kuasa Allah dinyatakan oleh kesaksian mereka. Ya, jadi kalau kita lihat dia katakan tidak ada orang yang berkekurangan, semuanya mempunyai tanah dan membawanya, dan mereka meletakkannya. Ya, ya. Baru setelah itu kita lihat selanjutnya, ya. Maka dia katakan ayat pasal 5 ayat 12, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya diserambi Salomo dalam persekutuan yang erat, dan orang lain tidak berani menggabungkan diri kepada mereka, dan namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Ya, melihat hidup mereka yang kudus itu, dia katakan malahan Ananias dan Sapira tidak bisa masuk ke dalam, karena pada waktu itu mereka adalah benar-benar kudus di hadapan Allah. Ya, mereka sehati, mereka saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Ya, dan dia katakan di sini, pada waktu itu jugalah doa-doa mereka nyata diberikan oleh Allah. Dan di situ juga kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka, dan persekutuan mereka persekutuan yang sangat erat. Ya, maka dia katakan di sini, makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, itu yang terjadi. Ya, oke, sampai di sini ada mau tambahkan? Kalau begitu, apa artinya kita mendengar ini? Ya, makanya saya pikir, ya, pada waktu benar-benar jemaat mula-mula ini kudus di hadapan Allah, ya, makin hari dikatakan, makin mereka dihormati oleh orang banyak. Walaupun tantangannya seberat itu, tapi sungguh-sungguh terlihat pekerjaan Allah di tengah-tengah mereka. Ya, ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini petuah, pendeta yang tua gitu ya. Iya. Jadi dia katakan rahasianya dia dipakai Allah. Makanya saya pikir Salomo itu begitu Paulus itu begitu menerima Kristus, hubungannya dengan Allah dari sejak awal sampai dia menghadap Tuhan, dia melayani, hubungannya tidak tidak pernah paling-paling yang beratnya hubungannya apa?
pada waktu dia berpisah dengan Barnabas ya. Kalau kita lihat kisah Rasul itu ya, tapi itulah kisah Rasul gitu ya. Pada waktu dia berpisah dengan Barnabas, dia melayani ke sana, ya kelihatannya apa? Ya dihambat oleh Roh Kudus. Ya ada beberapa tahun di situ ya. Ya dia keliling, tidak tahu ya dipimpin oleh Allah kemana, pokoknya dihambat oleh Roh Kudus sampai kepada panggilan Makedonia. Ya, tapi setelah itu Paulus terus apa? Ya, terus saja hubungannya dengan Tuhan sebagaimana dia beriman kasihnya yang semula. Karena sebenarnya kan ya kasih kita kepada Tuhan yang paling murni kapan? Iya, awal ya. Tapi Paulus apa? Dari awal iya. Gimana gitu ya. Tapi itulah yang dia katakan. Aku bersyukur tidak pernah aku luntur dalam mengikut Tuhan sampai saat ini. Ya, aku berani dan aku mensyukuri aku masih seperti yang dulu. Gitu kan. Oke, ada yang mau kita tanyakan kira-kira? Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, itu artinya apa kalau begitu? Ya, apa yang perlu diusahakan? Jadi kita ini sudah antik sebenarnya kalau dalam pelayanan ini ya. Pasti ya kalau Ibu Abdi dulu sering bilang sama kami, Pak Mudi katanya apa? Kalau kita melayani ya kita seperti ikan apa? Di dalam akuarium katanya ya. Karena kadang-kadang apa yang kita percaya, apa yang kita beritakan itu pasti. Makanya ya kalau kita tidak melayani, mereka tidak akan menyorot kita lebih dalam gitu ya. Tapi pada waktu kita mengambil pasti dari semua sisi ya. Kalau akuarium itu kan bisa juga dari bawah, dari atas semuanya. Tapi itu yang dia katakan. Makanya setelah itu Paulus katakan, aku telah mengakhirinya. Maka aku bersyukur kepadamu Timotius mengenang ya. Sebenarnya Timotius ini adalah orang yang takut sekali ya. Dia masih muda dan dia takut sebagai orang muda menghadapi itu. Tapi dia katakan, kalau kamu hidup berkenan, menjaga hidupmu di hadapan Allah, ya, kamu akan dipakai oleh Tuhan untuk melawan pengajaran-pengajaran yang sesat ini. Nggak ada lagi? Jadi kalau kita pulang ke rumah, ya apa yang kita bawa? Mungkin nanti ada MC-nya yang ini ya. Iya. Maksudnya gimana, Bu? Langsung aja kasih gitu. Jadi saya turun gitu. Iya, saya sudah selesai sih. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan gitu. Nggak ada lagi?